Hai anak-anak, kita berjumpa lagi di channel Breakthrough Kids. Kita mulai ibadah kita ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Miss mau tanya dulu nih, siapa yang tahu suara kambing? Miss ini percaya setiap kalian tahu dan pinter banget ya niruin suara kambing ya. Suara kucing apalagi meong-meong, gampang banget kan. Nah hari ini Miss ini ajak kalian untuk naikkan lagu ini ya, kambing embe-embe. Oke, ayo bangkit berdiri ya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-tebung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-tebung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-tebung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Sekali lagi, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-tebung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-tebung, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Wow, kalau anak Tuhan memuji nama Tuhan. Ayo, siapa di sini anak Tuhan? Di sini percaya setiap kita anak Tuhan ya, anak yang cinta Tuhan ya. Sekali lagi ya, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau pastikan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yuk sungguh-sungguh ya. Sekali lagi ya, kita mau naikkan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Tuhan anak-anak, gunung-gunung bersorak-sorai memuji Tuhan. Pohon-pohon bersorak-sorai memuji Tuhan. Apalagi kita anak Tuhan ya. Tanggalkan kesedihan, tanggalkan beban yang ada, dan kita memuji Tuhan. Yuk sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia.
kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Dari awal sekali lagi yuk. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian dan gunung. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian dan gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Oh haleluya, katakan haleluya. Yuk sama-sama katakan sekali lagi, haleluya. Yesus dahsyat, haleluya. Oh yes. Biar hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang melimpah. Di sini percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita. Biar setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, setiap kita bisa menangkap firman itu. Yuk bilang sama-sama, Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku percaya hari ini Engkau menyediakan berkat yang melimpah dalam hidupku. Aku siapkan hatiku Tuhan, aku siapkan telingaku, aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Aku percaya firman-Mu pasti mengubahkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kambing embek-embek, kucing meow, ya kan? Nah, sekarang di sini mau membuat games, yaitu menebak suara binatang. Siap semuanya? Di sini percaya kalian pasti bisa menebak suara binatang yang akan Miss Rini nanti akan Miss Rini perdengarkan buat kalian. Karenanya kalian perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik supaya bisa menebak suara binatang apa ya. Nah, nanti ketika ada suara binatangnya, kalian tinggal pilih binatang apa itu, suara binatang apa itu. Misalnya, nah, suara apa? Kucing. Berarti kalian tinggal pilih binatangnya kucing. Bisa? Contoh lagi? Contoh lagi? Misalnya, oh suaranya lucu ya. Suara apa? Suara kambing.
Nanti kalian tinggal pilih gambarnya, bisa ya? Bisa? Coba perhatikan dengan baik-baik. Suara binatang apakah ini? Yang nomor 1 kita dengarkan. Nah, suara binatang apa? Ayo, coba ditebak. Bisa? Bisa menebaknya? Binatang apa? Iya, sapi. Benar sekali. Yeay. Yang nomor 2. Coba suara binatang yang nomor 2. Perhatikan dengan baik-baik. Bisa? Suara apa? Coba. Suara apa? Ya, benar. Sudah bisa menebaknya? Suara kambing. Yeay. Yang nomor 3. Coba suara binatang yang nomor 3. Bisa? Benar sekali. Suara kucing. Yeay. Pintar semua ya. Coba ya lagi ya. Yang nomor 4. Perhatikan dengan baik-baik. Suara binatang apakah ini? Bisa? Yang nomor 4. Kuda. Yeay. Lagi ya, supaya kalian bisa semakin tahu ya. Oke, yang nomor 5. Suara binatang kelima. Suara binatang apakah ini? Bisa? Yang kelima? Yang kelima? Yeay, bebek. Benar. Coba lagi. Yang nomor 6. Suara binatang apakah ini? Iya, benar. Suara ayam. Yeay. Coba yang nomor 7. Ya. Yang nomor 7, binatang apakah ini? Sudah? Burung, benar. Yang terakhir ya, suara binatang apakah ini? Benar sekali, anjing. Suara binatang anjing. Yeay, pintar semua ya. Miss Rini percaya kalian semakin terlatih tahu suara binatang yang tadi kalian sudah dengerin. Nah anak-anak, hari ini Miss mau mengajak kalian. Kalau tadi kita tahu nih suara anjing, suara bebek tadi, suara kucing meong-meong, iya kan? Suara kambing, suara kuda meringkik tadi, atau kukuruk, suara ayam berkokok, iya kan? Nah, satu yang kita mau pastikan, ada satu suara yang nggak boleh kita lewatkan anak-anak. Tahu nggak suara siapa itu? Kalau tadi kita sudah dengerin, iya mungkin ada yang bilang suara Tuhan. Benar, tapi suara Tuhan itu bisa diperdengarkan lewat pemimpin kita. Ya, jadi hari ini kita mau perhatikan satu
satu suara yang nggak boleh kita abaikan, yaitu suara pemimpin kita. Karena Tuhan berbicara lewat pemimpin kita. Pemimpin kita siapa ya? Ada yang tahu? Mungkin kita mulai dari yang di rumah. Pemimpin kita di rumah. Hayo, siapa pemimpin kita di rumah? Tahu? Iya, papa, mama, orang tua kita adalah pemimpin kita. Ketika kita mendengarkan suara pemimpin kita yang di rumah, yaitu orang tua kita, itu artinya kita peduli sama mereka. Bentuk kepedulian kita terhadap pemimpin kita, terhadap orang tua kita, yaitu ketika kita mendengar nasihat mereka, kita mendengar ketika orang tua kita memanggil kita, kita harus meresponi dengan benar, dengan baik-baik. Itu artinya kita peduli sama pemimpin kita, sama orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita lah yang menjagain kita. Coba, siapa yang dari lahir udah bisa jalan, udah bisa lari? Nggak ada pasti. Ketika kita lahir, semua orang termasuk istri ini ketika lahir pasti nangis, ya kan? Pasti membutuhkan susu, pasti membutuhkan banyak hal, membutuhkan perawatan dari orang tua kita. Ketika kita nangis, kita harus digendong sama orang tua kita. Orang tua kita lah yang berjasa, yang sangat berperan membesarkan kita. Jadi sudah seharusnya kita peduli. Yuk bilang yuk, aku harus memiliki kepedulian terhadap orang tuaku. Caranya gimana tadi? Ketika kalian mendengar nama kita dipanggil nih, mungkin Anton yang lagi bermain harus segera berhenti dari bermainnya, lalu harus segera datang dan ya Ma, harus segera meresponi. Jangan sampai kita mengabaikan nanti Anton atau mungkin Caleb atau mungkin Joshua. Jadi kalian sibuk main nggak mau dengerin, nggak boleh. Artinya itu kita tidak peduli. Kita harus peduli ketika ada suara orang tua kita yang memanggil kita, kita harus segera meresponi, ya. Atau mungkin ketika orang tua kita lagi menasehati kita, lagi berbicara sama kita, fokus kita, pandangan kita, tatap mata kita harus kita arahkan kepada orang yang berbicara, kepada orang tua kita yang sedang berbicara. Jangan sampai ya Mang sibuk mainan atau lagi sibuk nonton TV sampai orang tua kita berbicara sama kita nggak perhatiin. Nggak boleh. Kita harus menatap orang tua, memberikan pandangan, memberikan respon, memberikan arah pandangan mata kita ke orang tua yang sedang berbicara. Itu artinya kita peduli. Nah anak-anak, selain orang tua kita, siapa pemimpin kita di sekolah atau di sekolah minggu seperti Big Kids? Guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolahan kita, itu juga pemimpin kita. Kita pun harus selalu mendengarkan setiap arahan dan nasihat mereka. Itu menunjukkan bahwa kita peduli. Karena guru di sekolah minggu itu adalah orang-orang yang sudah berjasa. Coba dulu waktu pertama kali masuk sekolah, kita pasti malu-malu nih, malah ada yang nangis. Tapi karena bimbingan dari guru-guru yang ada, kita jadi mulai berani, bisa menyanyi atau bisa menulis. Tadinya nggak bisa tulis, tadinya belum bisa baca, tapi sekarang udah bisa
baca, udah bisa tulis, ya kan? Nah, itu semua berkat dari guru-guru yang sudah mendidik kita. Kalau di sekolah minggu, tadinya kita mungkin malu ketika memuji Tuhan, tapi kita mulai berani. Tadinya kita nggak bisa berdoa, tapi kita sekarang mulai berani berdoa, ya kan? Itu semua berkat dari pemimpin kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita, yang menolong kita. Makanya kita harus peduli terhadap pemimpin kita dengan cara selalu mendengarkan baik-baik apapun yang guru kita perkatakan, atau ketika kita sedang dipanggil, ya kan? Kita harus merespon dengan baik. Kita harus fokus arah pandangan kita, jangan ke yang lainnya ketika mereka sedang berbicara. Itu artinya kita peduli sama pemimpin kita. Nah, anak-anak, kita mau ke kota yang bernama Filipi. Nah, di kota Filipi pada waktu itu mereka punya pemimpin. Pemimpinnya adalah Rasul Paulus. Nah, orang-orang di kota Filipi ini, mereka pun juga peduli loh terhadap pemimpin mereka, terhadap orang yang memimpin mereka, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini yang mengajari mereka. Rasul Paulus mendoakan orang-orang di kota Filipi. Jadi sudah sewajarnya orang-orang di kota Filipi ini peduli dan menghormati dan menghargai Rasul Paulus. Caranya gimana? Mereka juga pasti mendengar dengan baik-baik apapun yang Rasul Paulus katakan, ya kan? Mereka berfokus ketika pemimpinnya, yaitu Rasul Paulus, memberikan arahan. Mereka berfokus, mereka mendengar dengan baik-baik dan melakukannya dengan baik-baik. Dan selain itu, mereka juga peduli terhadap Rasul Paulus dengan cara mereka membawa persembahan kepada Rasul Paulus, menjadi bukti bahwa mereka peduli terhadap pemimpin yang sudah memberkati mereka selama ini. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar dari jemaat Filipi, ya, dari orang-orang di kota Filipi, ya. Mereka peduli terhadap pemimpin mereka. Kita pun peduli terhadap pemimpin kita. Yang di rumah siapa tadi? Mama, papa, atau mungkin ada oma, ada opa. Mereka juga pemimpin kita di rumah. Mereka juga orang-orang yang berjasa, yang sudah banyak memberkati kita. Kita pun juga harus memberkati mereka. Kita pun juga harus peduli terhadap mereka. Dengan cara gimana tadi? Berperilaku sopan, dengan cara mendengar dengan baik-baik. Berfokus ketika mereka sedang memberikan arahan. Bahkan kita juga bisa loh, ketika kita mungkin sedang di jalan ketemu dengan pemimpin kita, dengan guru kita juga bisa memberi hormat dengan cara good morning miss, good morning mister. Itu juga bentuk kepedulian kita terhadap pemimpin kita. Jadi jangan sampai ketika kita ketemu terus kita nggak nyapa, atau mungkin kita dipanggil kita malah lari. Nggak boleh, ya. Mulai hari ini kita harus peduli terhadap pemimpin kita dengan cara menghormati mereka, berperilaku sopan terhadap mereka, seperti jemaat, seperti orang-orang di kota Filipi. Ya, yuk bilang sama-sama yuk. Tuhan Yesus, tolong aku untuk aku mulai peduli terhadap pemimpinku, terhadap orang tuaku, terhadap guruku di sekolah minggu. Aku mau menjadi anak yang peduli terhadap pemimpinku, sehingga hidupku akan selalu meneladani hal yang baik, seperti jemaat Filipi peduli terhadap pemimpinnya
Demikian hidupku, peduli terhadap pemimpinku. Yes! Anak-anak, Miss punya cerita nih. Waktu di zaman Miss ini sekolah, ya, Miss punya guru-guru yang rumahnya itu dekat dengan Miss Rini. Kebetulan rumahnya dekat dengan Miss Rini. Jadi kalau pulang itu kan itu searah dengan rumah dari guru-guru Miss Rini waktu itu. Miss Rini udah cukup besar, lebih besar dari kalian ya. Jadi mungkin waktu itu kelas 6 SD, jadi lebih besar ya dari kalian ya. Di sini udah bisa ngangkat berat, kalau kalian mungkin belum. Tapi waktu itu Miss Rini juga peduli loh terhadap pemimpin Miss Rini, terhadap guru yang Miss Rini yang ajar Miss Rini hari itu. Setelah pulang sekolah, selesai sekolah, Miss Rini dipanggil, ya kan? Ketika dipanggil, terus ibu guru meminta untuk Miss Rini membawakan tas yang berisi buku-buku gitu, karena cukup berat kan. Di waktu itu di rumah Miss Rini itu dari sekolah itu nggak jauh, jadi Miss Rini jalan kaki waktu sekolah, pulang sekolah juga jalan kaki. Ketika Miss Rini dipanggil untuk membawakan buku-buku ibu guru pulang, Miss Rini bersama dengan teman Miss Rini, ya kan? Ketika dipanggil dan disuruh membawa buku, Miss Rini nggak lari dan nggak boleh ya. Kalau dipanggil, kalau ada ibu guru di sekolah yang minta tolong, nggak boleh malah ngumpet ya. Oke. Miss Rini mau membawakan tas untuk pulang. Di sini berdua sama teman Miss Rini, satu tas dibawa 2 orang, jadi nggak berat, ya kan? Dengan sukacita Miss Rini membawa pulang buku itu sampai di rumah gurunya Miss Rini yang dekat rumahnya dengan Miss Rini. Ya, itu menjadi sebuah bentuk kepedulian Miss Rini terhadap pemimpin yang sudah memberkati hidup kita. Jadi anak-anak, yuk bilang sekali lagi yuk. Aku adalah anak yang peduli terhadap pemimpinku. Mulai hari ini aku akan baik-baik mendengar suara pemimpinku, suara orang tuaku, suara guruku. Aku peduli dan aku mau menjadi anak yang selalu fokus dan memperhatikan dan peduli terhadap pemimpinku. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Dan sekarang kita mau angkat tangan kita. Di sini berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sedang terus memeteraikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan generasi yang selalu peduli terhadap para pemimpin yang ada Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengar rekaman ini Tuhan, hatinya dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang peduli. Mulai dari saat ini Tuhan, mereka akan memperhatikan kondisi dan keadaan para pemimpin mereka, orang tua mereka, guru mereka Tuhan, sehingga mereka akan selalu dibawa hidup dalam kebenaran-Mu, meneladani Kristus Yesus, meneladani jemaat Filipi yang selalu peduli terhadap orang lain. Demikianlah hidup kami, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Jadi ingat anak-anak, peduli terhadap pemimpinmu, peduli terhadap orang tuamu, terhadap guru di sekolah, di guru sekolah minggu. Baik-baik mendengar suara mereka, itu menjadi wujud kepedulian kita terhadap pemimpin kita. Sampai berjumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.